saya kembali kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi dan juga mendengarkan satu pernyataan dan pencerahan yang disampaikan oleh seorang profesor dari saudara kita Muslim. Di mana teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini pasti juga akan masuk surga. Mereka akan menikmati surga itu. Karena mereka adalah tergolong orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen juga pasti selamat. Dan teman-teman sekalian, kita lihat selama ini bahwa mereka selalu mengatakan yang tanda kutip ya, ustadz-ustadz tanda kutip, di mana mereka katakan orang Kristen kafir, ya pasti binasa, pasti masuk neraka gitu ya. Ya tidak akan masuk surga. Ya ini yang selalu mereka sampaikan selama ini. Tapi profesor ini justru sebaliknya. Asal orang Kristen berbuat baik katanya, maka orang Kristen bisa masuk surga ya. Menurut Al-Quran, bukan menurut Alkitab loh ya. Mereka yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang pengikut Nabi Isa. Mereka itu semua sabiin yang man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, wa amila salih. Dia percaya kepada hari kemudian. Mereka itu amal saleh disebut yang tadi kita sebutkan. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan dari itu mereka tidak perlu takut, khawatir di hari kemudian, dan juga tidak perlu susah. Mayoritas ulama berusaha untuk menafsirkan ini bahwa mereka ini semuanya adalah yang sudah masuk Islam. Yang tidak setuju dengan pendapat itu menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan menyebut kelompok-kelompok itu kalau mereka semuanya sudah masuk Islam. Ini menjadi kontroversi. Ayat yang kita sering baca, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang melakukan amal saleh. Jadi iman dan amal saleh ini selalu digandengkan oleh Al-Quran. Nah, saya kembali kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin, dari kelompok orang-orang saleh. Dari sini timbul masalah. Apakah orang Kristen yang atau ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa? Ataukah mereka bukan pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa pada masa Nabi? Berselisih pendapat. Kalau Syekh Ali Jum'at menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang ada pada zaman Nabi, yang percaya kepada Tuhan Yang Esa dan yang mempunyai predikat yang tadi disebutkan, sehingga berarti ada di antara kelompok Kristen yang bisa digolongkan sebagai as-salihin sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Ulama-ulama Islam mayoritas menganggap mereka itu
adalah yang sudah masuk Islam. Tapi dibantah oleh mereka yang sependapat dengan ahli Jum'ah bahwa Tuhan tentu tidak mungkin akan mengatakan bahwa mereka yang sudah masuk Islam. Tidak perlu dikatakan bahwa ahlul kitab itu tidak semuanya sama. Nah, disinilah timbul pemikiran, pendapat-pendapat yang berbeda. Masalahnya bahwa hubungan antara umat Islam dan umat Kristen diliputi juga oleh konflik yang cukup lama, sehingga terkadang ulama terbawa juga oleh konflik itu, sehingga menafsirkan ayat Al-Quran sebagian dari mereka yang berlebihan terhadap Kristen. Umpamanya ada pandangan bahwa kemerosotan Islam ini disebabkan karena beberapa aliran yang ada, agama yang ada, itu pendapat Ibn Taimiyah, dan termasuk di dalamnya adalah Kristen, sehingga umat Islam diminta untuk tidak ikut merayakan perayaan Kristen. Tentu Ibn Taimiyah mempunyai pandangan-pandangan yang dapat diterima pula, namun ada juga ulama-ulama yang mempunyai pandangan yang lebih luas. Pertanyaan yang timbul adalah di mana tempat kelompok lurus atau ummah qaimah dari ahlul kitab ini yang masuk dalam golongan para nabi-nabi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, beda penafsiran yang menganggap bahwa mereka ini sebenarnya orang Islam, tapi tadinya ahlul kitab, sehingga tidak ada masalah di situ. Ada yang mengatakan bahwa betul ahlul kitab, tetapi sebelum masa Nabi Muhammad lahir, sehingga ahlul kitab adalah yang belum mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pandangan Syekh Ali Jum'ah dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa sebenarnya ini mengacu kepada ayat Quran lainnya, bahwa di antara ahlul kitab itu ada pendeta-pendeta, ada pemuka-pemuka agama yang tidak arogan. Minhum qissisina wa ruhbana wa hum la yastakbirun. Syekh Ali Jum'ah menekankan bahwa Al-Quran sangat objektif, sangat fair, dan mengakui adanya kelompok-kelompok yang lurus, yang percaya kepada Allah, tidak memusuhi Nabi, mereka positif, dan mereka konsisten terhadap ajaran nabinya, baik Nabi Musa dan Nabi Isa. Iya. Orang Kristen masuk surga menurut Al-Quran. Ini akan saya bantah dan perhatikan ini ya. Tadi profesor tadi mendasarinya dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 62 yang bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin man amana billah. Baik, sebelum kita lanjut, barang siapa beriman kepada Allah. Sekarang kita ambil teksnya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Nasara di sini apakah Kristen? Enggak, bukan. Karena apa? Kristen tidak dikenal di Al-Quran. Terus Nasrani siapa di situ? Nasrani itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Ya, kalau anak muridnya Nabi Isa itu namanya Hawariyun, dan orang-orang di luar murid namanya Nasrani. Ya, nah orang-orang Nasrani ini dia man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi dia itu juga mengerjakan amal soleh. Artinya orang-orang terdahulu ya di zaman Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasrani, dia yang beriman kepada Allah, percaya pada hari akhir, dan mengerjakan amal soleh sesuai syariatnya Nabi Isa, ya, maka dia akan mendapat pahala dari Tuhannya. Gitu maksudnya. Nah, orang-orang Yahudi begitu pula. Ketika diutus Nabi Musa,
Jadi sampai berlalu sampai ke zaman Nabi Isa. Nah, Nabi Isa sampai berlalu ke zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Yahudi yang dimaksud dan Nasrani yang dimaksud, ya, bukan setelah kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Jadi itu konteksnya ketika Nabi Musa diutus, orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa, maka dia akan dibalas oleh Tuhannya, mendapat pahala oleh Tuhannya. Tuhannya siapa? Yaitu Tuhan pencipta alam yang disembah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apakah ayat ini untuk Kristen? Jelas bukan. Karena apa? Karena kalau kita tanyakan dari ayatnya itu, man amana billah, apakah Kristen beriman kepada Allah yang disembah oleh umat Islam? Enggak. Wal yaumil akhir. Oke lah, Kristen mempercayai hari akhir itu ada, ya. Wa amila sholihan. Apakah Kristen mengerjakan yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad? Kagak. Artinya ayat ini bukan untuk Kristen. Amalan orang kafir itu sia-sia. Allah sudah katakan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 23. Ya. Jadi amalan mereka itu bagaikan debu yang berterbangan nantinya. Sia-sia. Terus ahlul kitab itu adalah penghuni neraka. Di mana dasarnya saya mengatakan seperti itu, ya. Ahlul kitab, Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi mereka itu akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Enggak seperti Profesor Ngibul tadi, katanya orang-orang Kristen yang beramal soleh akan masuk surga, akan mendapat balasan dari Tuhannya. Ngaco, ya. Ayat lain nggak dilihat. Al-Furqan 23, ya. Amalan orang di luar agama Islam sia-sia. Dan orang yang ahlul kitab, ya, ahlul kitab, apalagi kitabnya sampai diubah-ubah, itu adalah penghuni neraka. Jelas? Dan Al-Baqarah yang mendasari dia tadi di ayat 62, Nasrani yang dimaksud bukanlah Kristen, tetapi Nasrani di zaman Nabi Isa.